Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Ibu Erna Agustin dari SMK Putra Pakuan Bogor akan memberikan materi penghapusan sarana prasarana ya. Ibu harap kalian di sini semuanya dalam keadaan sehat sehingga materi kita bisa Ibu terangkan dan kalian boleh mencatat ya. Sarana prasarana tentang penghapusan ini merupakan tambahan materi ya, terusan materi minggu yang lalu yaitu inventarisasi ya. Oke. Ya. Oke, ini tentang penghapusan sarana prasarana ya. Apa sih yang harus dilakukan? Yaitu di sini yang dilakukan yaitu kita berhubungan dengan inventarisasi barang. Oke. Nah, di sini saya melakukan presentasi, artinya Ibu di sini sudah lihat alhamdulillah 31 siswa yang masuk, yang satu tidak hadir. Mudah-mudahan ke Ibu nanti memberikan konfirmasi tentang ketidakhadirannya. Nah, hari ini Ibu akan memberikan tentang tadi penghapusan. Penghapusan itu merupakan lanjutan dari inventarisasi sarana prasarana yang telah kita pelajari minggu yang lalu. Baik, ya. Kalau kita ngomong tentang inventarisasi barang, ya, kalau 6 minggu yang lalu kita bilang bahwa barang itu harus disimpan dan dirawat. Barang disimpan dirawat. Ya, macam-macam perawatannya, macam-macam bagaimana caranya. Barang sudah dirawat, barang sudah disimpan dengan baik. Dari barang-barang yang kemarin berubah mesin, ya, barang bergerak, tidak bergerak, kalian sudah belajar minggu yang lalu. Namanya barang, pasti kalau dipakai setiap saat, setiap hari, pasti barang itu ada rusaknya. Kalau misalnya sepatu dipakai setiap hari, pasti kayak solnya itu misalnya tipis, mungkin ada robeknya. Kita sol, kita jahit, ya. Tapi karena kita terus tumbuh, kantor itu berkembang. Meski. Mohon maaf, Ibu jadi bingung ada suara apa barusan. Baik, ya. Mohon maaf ya Ibu jadi kaget. Oke. Mohon maaf ke iklan barusan. Ya. Jadi Ibu kaget, maaf ya. Ibu kalau kaget jadi speechless. Oke, Ibu tapi ngomong apa tadi? Oke, barang itu dipakai setiap hari. Sepatu dipakai setiap hari, dicuci, dicat segalanya. Tapi karena kantor itu tumbuh berkembang, kita juga tumbuh dan berkembang. Pasti barang kita miliki ada rusaknya. Makanya kemarin dirawat, yang rusak dipisah. Oh, barang ini bagus, barang ini rusak sedikit diperbaiki, rusak parah pinggir. Nah, sekarang kita ngomong yang rusak parah, yang tidak bisa diperbaiki, kita melakukan apa? Kita akan melakukan penghapusan. Apa itu penghapusan? Penghapusan di sini artinya menghapus barang-barang milik sebuah kantor dari dalam daftar inventarisasi berdasarkan peraturan yang berlaku. Jadi dihapus itu ada peraturannya. Ya, dihapus itu ada peraturannya. Tidak langsung asal Bu Vera itu barangnya rusak, mau nggak? Mau, ya udah sok mangga buat Ibu. Terus nanti gampang, nanti gimana Vera lapor? Gampang nanti saya laporin Bu. Nggak bisa seperti itu. Ya. Makanya Ibu heran ya, menghapus barang sarana prasarana kantor ada tata caranya. Ya. Berarti kita dalam hidup pun juga ada tata caranya.
Dari mulai kita ada, dari mulai kita SD, dari TK, SD, SMP, SMK itu ada tata cara. Kalau sekolah menghapuskan nama kamu di sekolah itu harus lulus, jangan sampai DO atau PHK. Maka di sini barang pun dari tadi mulai tidak ada, direncanakan, diadakan, dibeli, disalurkan, disimpan, dirawat, dihapus pun juga harus ada jejaknya. Kalau bahasa kerennya tuh kalau medsos itu jejak digital. Nah, itu kalau medsos ya. Ada Bu, jejak digital. Waduh, keren tuh bahasanya ya. Tahu kalau ngerti enggak? Ibu sih enggak ngerti. Tapi setahu Ibu, apa yang kita tulis itu pasti orang akan tahu. Makanya dihapuskan. Tidak asal ngomong dihapus. Mana tadi barangnya? Udah dibakar Bu, udah dikiloin Bu. Enggak ada. Kalau kantor tidak ada seperti itu. Kenapa dihapus? Satu, membatasi kerugian pemborosan biaya untuk pemeliharaan perbaikan. Ini ada fotokopi, diperbaiki, rusak. Diperbaiki, rusak. Ibu beli alat ini Bu, oke beli. Berapa harganya? 10.000, oke. Dipakai 2 hari rusak lagi. Oh mungkin ini Bu, harganya yang lebih mahal. Terus dan terus. Ya. Terus mending kalau bagus, kalau tambah rusak. Terus barang ada yang berlebihan atau yang tidak digunakan tapi kita tumpuk. Ada nggak kamu ini? Di rumah barangnya nggak dibutuhkan tapi ditumpuk aja. Sayang dibuang Bu. Masih bagus sayang. Ditumpuk aja nggak apa-apa Bu. Mungkin suatu saat saya butuh. Sama seperti kemarin kasih contoh motor. Dilap, dimandiin motor itu, dicuci, dilap, dipoles, bagus banget. Tapi rusak juga motor. Kenapa? Namanya motor itu harus digerakkan supaya bisa jalan. Itulah kalau kita punya motor kalau pagi yang punya motor itu dipanasin motornya dulu. Kori punya motor, pagi-pagi udah rondong, ngapain dong? Manasin motor Bu, untuk apa? Begitu ceklek, jalan. Itu motor. Otak kita kayak gitu enggak? Kalian juga. Pagi-pagi males, belum mandi. Otaknya motor kita belum dimandiin. Dan masih ya Bu, gitu ya. Sehingga jam pertama Ibu masuk, Asatina, iya Bun. Nah, gitu. Erma, iya Bun. Amanda, iya Bun. Masih apa? Merem, masih mimpi. Maka pagi-pagi kepala kita pakai motor. Yang perempuan, yang muslim mandi setelah subuh. Absen dulu, ceklet, malaikat, ceklet, subuh. Mantin mama, gerak. Semakin kita gerak, semakin panas, maka akan semakin motor itu jalan. Kalau otak kita dijamin, iya, nggak akan jalan. Makanya di sini bagaimana kita supaya barang itu nggak buruk kondisinya, dirawat. Ya, yang berlebihan dan tidak dipakai lagi dibuang, dihapuskan. Biar meringankan kerja pelaksanaan inventaris. Ini barang di checklist lagi masih disimpan, tapi rusak. Keterangannya rusak. Bulan depan ditulis lagi, barang ini disimpan, keterangannya rusak. Jadi laporannya kepada kepala sekolah tuh simpan rusak. Kepala sekolah pimpinan baca aneh. Ini ngapain barang disimpan rusak tapi dilaporin ke saya, gitu ya. Kenapa nggak dihapus? Kan nggak disuruh. Nah, supaya nanti disuruh ada tahapannya. Bebaskan ruangan pekarangan kantor dari penumpuan barang-barang. Tuh, siapa di pekarangannya sana ada ban bekas motor, ada mainan adik yang rusak, ada ini, ada itu yang dipojokkan gitu. Pernah nggak bersihin? Males Bu, sudah banyak yang kotor. Bersihin, siapa tahu di bawahnya ada ini, ada sesuatu yang bisa bergerak-gerak. Contoh, kakinya 2, kakinya 4, nggak punya kaki, ya. Tuh, makanya pekarangan kita jadi tempat apa? Tempat nyimpen sesuatu yang kita takutin, tikus, ular misalnya ya. Makanya biar nyaman pekarangannya. Nggak ada di kantor itu sesuatu yang tadi tumpukan barang-barang. Membebaskan
pengurusan pertanggungjawaban barang. Oh, barangnya sudah ini kok rusak, sudah dihapus, ini tanda tangannya, ini saksinya, sudah selesai, sudah disimpan arsipnya. Jadi kita tidak bertanggung jawab lagi. Jangan sampai mana barangnya ada tuh, siapa tanggung jawabnya Bu Erna? Bu Erna mana? Ada Pak, rusak. Bu Erna mana? Ada Pak, tuh barangnya masih rusak Pak. Selalu begitu. Maka nanti kita dapat teguran. Menghindari penjagaan keamanan ini. Sudah rusak dijaga, coba. Dijaga itu yang bagus. Nanti ada yang ngambil punya, udahlah biarin yang ngambil. Tapi kita tuliskan barang-barangnya disedekahkan, dihibahkan. Masih ingat enggak? Saat kita belajar tentang pengadaan barang. Barang yang itu kan bermacam-macam asal usulnya. Ada yang dari hibah, ada yang kita minjem. Kita pengadaan barang kan gitu. Ada yang beli kan? Nah, oleh karena itu fungsi penghapusan di sini diantaranya membatasi kerugian, meringankan pekerjaan, membebaskan ruangan barang-barang yang tadi tempatnya biar bersih. Terus supaya orang itu bekerja nyaman. Ya, Bapak Satpam di sini jaga itu memang jaga yang benar-benar yang bisa dijaga. Jangan iya ampun, yang selama ini aku jaga itu ternyata barang rusak ya Bu. Nah, jangan sampai seperti itu, kasihan beliau ya. Nah, terus di sini apa syarat dihapus? Ya saat sudah rusak berat ya nggak bisa diperbaiki ya dihapus lah. Karena kalau enggak boros. Terus enggak seimbang dengan biaya pemeliharaan. Hilang karena susut. Ya misalnya besi itu di luar kena hujan. Di luar kena hujan, lama-lama besi itu tidak bisa digunakan. Terus juga enggak sesuai dengan kebutuhan masa kini. Contoh, mesin tik zaman dulu ada. Kita tahu bahwa ini mesin tik zaman dulu, ya. Tapi kita punya satu ruangan. Buat apa? Ya sayang Bu, ini kan peninggalan zaman dulu. Boleh kita simpan asalkan kita rawat. Dan bisa digunakan. Bisa digunakan. Tapi kalau barang itu tidak bisa digunakan, terus kita masih simpen aja. Itu kan memenuhi tempat, nak ya. Jadi kumuh kesannya gitu ya. Terus kalau nanti disimpan lama akan tambah rusak, ya dihapuskan saja. Makanya penghapusan itu bukan berarti dihancurkan. Penghapusan itu tidak ada di kantor kita, boleh kita hibahkan. Kita punya laptop, komputernya mungkin Pentium apa gitu ya. Zaman sekarang sudah nggak bisa lagi digunakan. Ya, karena kantor kita menggunakan komputernya harus Pentiumnya sekian. Ya daripada itu kenapa nggak kita hibahkan aja ke sekolah-sekolah yang masih menggunakan Pentium seperti itu, atau dihibahkan kepada orang yang lagi latihan menggunakan komputer. Gak apa-apa lah, asal untuk ngetik aja Pentium itu. Jadi dimusnahkan itu, dihapuskan itu bukan berarti dihancurkan, tetapi di sini tapi apa? Bisa dipindahkan gitu ya nak. Terus juga ada penghapusan itu karena bencana alam, banyak ya nak, karena bencana alam, baik gempa bumi, banjir, segala macamnya. Termasuk mohon maaf ya, kantor kita bocor, terus di bawahnya ada mesin kejatuhan air. Nah, satu tetes nggak apa-apa. Kalau tetesnya itu lubangnya 1 meter, ya itu berarti bukan satu tetes, nyiram itu nanti ya. Berarti mesinnya tidak bisa digunakan. Atau hilang karena dicuri, diselewengkan. Itu juga berarti ditulisin bahwa barang itu hilang. Itu sebenarnya kantor kita itu barang tuh ada, hanya kadang-kadang tempatnya tidak di sini, mungkin di tempat lain. Itu nah, hilang. Tidak di kantor tapi ada di tempat lain. Jadi gitu ya. Dan semua penghapusan harus berdasarkan aturan. Jadi tidak boleh, apalagi kalau ini berhubungan dengan barang-barang milik sekolah negeri, kantor pemerintah. Jadi ini ada nak penghapusan untuk barang-barang untuk negeri. Contohnya seperti ini. Ini harus lapor kepada menteri. Nah, ini apabila kantor kita, sekolah kita ini milik negeri.
negara. Jadi kalau ini kamu belajar tentang tata cara penghapusannya, dari mulai atas sampai ke bawah di sini sama seperti kita belajar tentang perencanaan tapi mundur. Ya, tapi mundur. Ya, barang yang akan dihapus tulis, lapor ke pimpinan. Terus pimpinan akan membentuk panitia penghapusan. Kenapa harus ada panitia penghapusan? Selalu ibu bilang, kalau ibu manggil tamu, ada orang tua siswa, ibu kepingin ada orang lain mendengarkan biar apa? Menjauhi fitnah. Kan kemarin Bu Erna ngomong begini. Nah, kalau ada orang luar, orang kedua kan lebih enak. Gitu ya, jangan sampai kita salah memberikan informasi. Penghapusan juga sama. Bu Erna barangnya mana? Kan sudah dihapuskan. Bener Bu dihapuskan. Tuh, nggak enak banget ya. Bener Bu dihapuskan. Bener Pak. Kapan? Kok saya nggak lihat? Itu Pak, begitu Bapak nyuruh penghapusan langsung saya hapus. Terus yang lihat siapa saksinya? Nggak ada Pak, kan saya langsung hapus tuh. Nanti dibilangnya, dihapus atau dihapus gitu. Makanya di sini ada panitianya. Ya. Kemudian panitia ngecek bener nggak mau dihapuskan di barang, dicek lagi, takutnya barang itu masih bisa digunakan. Ya. Setelah itu nanti barang akan dinilai jika ini berhubungan dengan barang milik negara. Jadi penghapusan di sini itu bukan dihancurkan, ujung-ujungnya di sini ada kantor lelang. Jadi kalau misalnya rusak dihancurkan boleh, tapi jika berlebihan maka nanti akan kalau pegadaian itu ditaksir ya. Oh ini harganya 1.000 ya, maka ini panitia itu akan membuat penghapusan barang. Ada berita acara dan saran-saran. Nah, setelah itu pimpinan tadi karena ini barang milik negara akan minta kepada menteri atau biro perlengkapan atau biro anggaran perencanaan tentang penghapusan barang. Ya, jika tidak ada persoalan boleh ikut dilelang, maka dilaporkan kepada kantor lelang negara dan dihapus dengan pemusnahan. Jadi kamu pernah lihat tulisan rumah ini dilelang. Tuh. Artinya bank itu saya minjem uang di bank atas nama rumah saya. Begitu Bu Erna minjem duit, Ibu Erna nggak bisa mengembalikan. Maka Ibu Erna rumahnya diminta oleh bank. Karena Bu Erna tidak bisa mengembalikan hutang tadi. Oleh bank dinilai, aduh Bu Erna hutangnya sekian, sama bank dinilai, setahu Ibu ya punten ya kalau salah ya, dinilai harganya rumahnya di Jalan Raya Cimandala besarnya segini, dari NJOP-nya segini, maka rumah itu lakunya dijual segini, maka dilelang. Jika nanti lelangnya harganya sekian, maka uang itu bank punya duit untuk mengembalikan rumah itu. Apakah Bu Erna dapat lebihnya? Nah, kalau masalah itu jujur Ibu Erna belum tahu, tapi sepertinya dapat. Ya, tapi jangan lupa kalau kita membeli barang kalau milik negara harus hati-hati. Jangan sampai kita main hukum. Karena negara itu pasti ada undang-undangnya. Nah, ini ya. Jadi kalau ini barang berlebihan. Terus tadi maaf. Barang yang hilang atau dicuri atau terbakar atau rusak, maka semua barang yang hilang sama seperti barang Bu Erna pribadi waktu Ibu kehilangan dompet, di dalamnya ada KTP, maka harus lapor ke kepolisian. Ya, pimpinan harus mempertanggungjawabkan yang bilang itu, maka harus lapor kepada kepolisian negara dan akan memberikan berita acara pelaporan hasil penyelidikan tentang peristiwa tadi pencurian, misalnya hilang, tercuri atau terbakar. Mohon maaf ya nak ya, kadang-kadang kantor kita itu kalau bilang ada kantor A terbakar, maka biasanya polisi nanti akan menyelidiki benar-benar terbakar atau kantor itu dibakar dengan sengaja untuk menghilangkan jejak, untuk menghilangkan bla 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 bla. Nah itu.
Makanya kita pasti lapor kepada kepolisian. Itu pokoknya yang berhubungan dengan milik negara, milik orang banyak, jangan sampai kita dituduh. Ya, oke. Biro perlengkapan, nanti di sini milik negara ya nak ya, ini penghapusan. Akan lapor kepada panitia tuntutan ganti rugi dan panitia tersebut akan mencari data tambahan sebagai kelengkapan penelitian. Ingat, kenapa harus ada tuntutan ganti rugi? Karena ini berhubungan dengan asuransi ya. Ya ini dari acara pihak kepolisian diterima 3 bulan. Setelah itu disimpulkan berdasarkan laporan. Terus seterusnya dicek ya. Jika ternyata yang aku ceritakan tadi peristiwa tersebut bukan disebabkan oleh pegawai yang misalnya saya nggak sengaja bu, terus korslet listrik karena alam kena petir. Namanya alam kena petir kan bisa, kantor kita hujan besar kena petir, jedar. Petirnya kena kantor kita dan menghancurkan misalnya mesin-mesin kantor, ya rusak. Maka pegawai atau kantor kita akan dibebaskan dari segala tuntutan. Jangan sampai gara-gara Erna ini kantor kita rugi besar. Nah makanya kepolisian itu jika ada barang yang hilang atau dicuri ya akan menyelidiki. Bener enggak? Takutnya pegawainya lalai. Bu Erna bagian gudang, mau makan, mau sholat, lupa gudangnya nggak dikunci, kuncinya nyantol di pintu. Kan sebentar ini sholatnya 10 menit di sebelah kantor sebelah gitu. Namanya kita sholat mungkin kusuk yang nggak dengar. Jadi yang nyuri pun juga pelan-pelan. Begitu balik gudangnya dibuka, loh laptopnya nggak ada 1, 2, 3, 4, 5. Lapor pak, laptopnya hilang 5. Kemana tadi saya sholat pak? Kuncinya masih nyantol. Yang salah siapa? Saya sebagai pegawai yang teledor gitu. Ya teledor itu berarti saya harus bertanggung jawab. Tapi jika sudah dikunci rapat, sudah digembok segala macam tetap kecurian, nah mungkin kita kalau ada penyelidikan ditanya ini itu bisa dibebaskan. Jadi hati-hati ya nak ya, barang-barang penghapusan sarana prasarana milik kita itu baik milik negara atau bukan tetap harus kita jaga dengan baik ya. Kalau milik negara itu ada ganti ruginya, asuransinya, kita swasta pun boleh juga diasuransikan barang ya. Ibu Erna rumahnya diasuransikan dari kebakaran, dari bencana alam. Ibu nggak kepingin amit-amit mengalami itu semua. Tapi jika ada sesuatu seperti itu, maka kita akan telepon asuransi, lapor bahwa ada kejadian dan mereka akan menilai, oh yang rusak ini akan diganti rugi. Jelas ya? Jadi di sini SK penghapusan akan dibuat jika semua prosedur sudah kita lalui dengan baik. Barang susut, tadi Ibu ngomong tentang barang susut ya. Barang itu harus ada berita acaranya ya. Seandainya barang yang susut jumlahnya melebihi dari taksiran normal, penghapusannya sama dengan barang yang hilang tadi. Prosesnya dari awal lagi, lapor kepolisian lagi dan seterusnya ya. Secara normal dapat dikeluarkan dari pertanggungjawaban pengurus gudang ya, tapi tetap sesuai dengan berita acara. Jadi ini apa nak? Apapun yang dilakukan oleh kita dalam penghapusan sarana prasarana yang berhubungan dengan kantor pemerintah, berhubungan dengan kantor dinas, milik negara dan seterusnya, maka pasti melibatkan semua yang berhubungan dengan penanggung jawab dari sarana prasarana tersebut. Jelas ya? Dan dokumen-dokumen apa yang perlu disiapkan? Nah, saat kita akan menghapuskan barang,
Dokumen yang harus dihapuskan diantaranya yaitu keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan. Kapan dimusnahkan? Ya. Terus di sini juga jangan dimusnahkan itu, ya. Kita tidak tahu tempat, tanggal, bulannya tanpa lapor, maka harus dilaporkan. Keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan. Jadi kalau manajemennya sudah ngomong oke, barangnya boleh dimusnahkan, maka dokumennya harus disiapkan. Terus nanti disiapkan juga keterangan tentang pelaksanaan pemusnahan. Siapa yang memusnahkan, pejabatnya siapa, namanya siapa, harus jelas. Di situ juga tertuliskan tanda tangan dan nama jelas pejabat yang melaksanakan pemusnahan. Tanda tangan dan nama jelas. Jadi kalau misalnya tanda tangannya Erna Agustin, biasakan, ini untuk kalian ini, kalau mau nulis atau mau menandatangani sesuatu, tulis namanya terlebih dahulu. Contoh, kalian membuat laporan prakerin, Ibu Erna harus menandatangani, tulis nama ibu dulu, Erna Agustin, baru ke ibu, ibu mohon maaf, mohon berkenan untuk tanda tangan di laporan saya ini. Ibu baca, oh ada nama ibu Erna Agustin, ibu tanda tangan. Jangan di sini, mana di sini, kok nama saya ibu? Belum menanti bu, ibu tanda tangan dulu, nggak bisa. Jadi tanda tangan itu dikasih nama dulu baru ditanda tangani. Kalau tidak kadang-kadang lupa, gitu ya. Nah, kalau misalnya ibu jadi punya jabatan, tulisin, ya. Wakil Kepala Bidang Kurikulum, ya, Windy Utari Dewi SIP MPD, jelas, baru tanda tangan Bu Windy. Kaprok Bisman Erna Agustin, tanda tangan, jelas. Jadi jangan suruh milih, ibu mau tanda tangan di sini mana, masuk kosong. Nama ibu nggak ada, jabatan nggak ada, nggak jelas. Makanya biasakan administrasi itu dari awal sudah jelas. Dan yang terakhir, tanda tangan dan nama jelas saksi, ya. Nah, kalau nanti sudah, maka tugas kalian yaitu nanti membaca lagi dari internet tentang tata cara prosedur penghapusan barang sarana prasarana milik negara. Karena banyak singkatannya, banyak nama-namanya, minimal 1 kali kamu membaca. Sehingga jika nanti pada waktu UNBK kita ujian dan itu keluar, kalian tahu pengadaan sarana prasarana milik pemerintah, panitianya, badannya namanya apa. Ya, pemusnahan barang-barang dari inventaris tadi, barang sarana prasarana kantor, ya, setelah disetujui oleh menteri, diketahui oleh pimpinan, maka yang menandatangani berita acara itu siapa? Apakah bagian inventaris, sarana prasarana, keuangan, perencanaan, pengadaan atau siapa? Jadi jelas nanti gitu ya. Sehingga nanti pada waktu kita belajar tentang pemusnahan barang, kalian tahu apa yang akan dilakukan saat kita harus memusnahkan barang-barang. Jadi barang-barang tadi ibu bacakan sekali lagi ya. Pelaksanaan penghapusan barang itu di tiap instansi, baik pusat maupun pemerintahan atau di daerah, itu milik negara atau bagaimanapun misalnya milik swasta pun ada aturannya. Jadi setiap unit, setiap organisasi itu punya daftar inventaris barang. Dari yang tidak ada diadakan, maka diinventarisasi. Pengadaan, perencanaan, pengadaan. Setelah ada, ditulis lagi, diterima, disimpan, disalurkan di mana?
di bagian tata usaha, bagian kepegawaian, bagian humas, bagian ini dan bagian itu. Barang udah disimpan di sana, digunakan setiap hari. Setiap hari biar awet diapakan barang? Dirawat, diperbaiki. Tapi udah dirawat diperbaiki, barang itu ternyata tetap rusak, maka perlu dihapuskan. Karena dipakai pun biayanya terlalu mahal. Maka lebih bagus lagi kalau membeli misalnya yang baru. Apalagi kalau kita misalnya Bu Erna bilang, Pak, maaf ya meja saya sudah rusak, kayaknya nggak nyaman, lemari juga. Tolong dong Pak, ajukan kepada pimpinan tentang pengadaan lemari, meja, kantor, ruang misalnya, ruang sumber daya manusia, SDM atau keuangan. Nah, lemarinya ini masih bagus nih. Hanya gobel sini, gobel situ, kotor sini, kotor situ. Tapi seandainya ini tuh dirawat, dicat ulang tuh bisa. Tapi karena saya kan orangnya biar ganti gitu loh Pak. Ini kan barang sudah 10 tahun ya saya pakai, gitu misalkan. Kursinya juga nggak nyaman misalkan. Maka barang itu boleh dilelang. Ada nggak barang milik kantor dilelang? Banyak. Kantor A barangnya dari atas sampai ke bawah satu kantor itu dikeluarin karena pingin baru semua. Kursi ada 100 unit, meja, ya itu lelang. Ya, adik saya pernah ikut dapat lelangan. Ya, tapi yang ngambil sendiri sih dari kantornya di Jakarta. Tapi lumayan, mejanya itu masih bagus, ya seperti tadi. Harus perlu dicat ulang dan seterusnya. Nah itu ya. Jadi setelah itu kalian nanti tahu bahwa ketentuan tentang tata cara pemusnahan dokumen perusahaan diatur dalam peraturan pemerintah. Itu jika berhubungan dengan sekolah atau kantor milik negara. Gitu ya nak ya. Tuh. Jadi jelas, kalau ibu menerangkan tadi kantor milik negara, perusahaan milik negara, sekolah milik negara, maka begitu prosesnya. Kita yang di swasta tidak seperti itu, tetapi prosesnya hampir sama. Hanya dari kita kepada yayasan, kepada pimpinan, dan harus ada bukti pemusnahan. Jadi sama. Kalau negara itu karena punya negara tapi sampai menteri. Tapi karena kita itu milik sendiri, maka sampai kepada tingkat yayasan atau pimpinan. Tapi penghapusannya tetap kita ada pelaporan. Jelas ya. Jadi ibu kepingin kalian tetap belajar bahwa di rumah juga demikian kan? Tuh, ibu beli mangkok bakso 6. Waktu ibu rapi-rapi mangkoknya tinggal 4, tinggal 5. Kori mangkok baksonya mana? Enggak tahu mah. Kori di mana? Anu mah, kemarin mangkok baksonya waktu dicuci jatuh, pecah. Enggak lapor, takut. Namanya kalau pecah mau diapain lagi, tapi harus ngomong. Itu namanya tadi penghapusan kalau di rumah, ya nak ya. Jadi di rumah kita ditata, punya barang ini, kalau rusak ngomong, mah sepatuku udah rusak, mah udah dijahit ya, iya. Dijahit, tapi karena kita makan setiap hari, kakinya bertambah besar, maka sepatu itu tidak bisa digunakan lagi. Jadi harus beli yang baru. Sepatu yang lama diapakan? Mungkin diberikan kepada orang lain. Jadi kalau rusak ya dibuang. Tapi kita tahu barang ini kemana. Itu namanya penghapusan. Jadi barang tadi mau yang hilang, dicuri, terus misalnya susut, semuanya ada prosesnya. Jelas? Nah, sebelum ibu tutup ada yang ditanyakan. Ibu buka chat dulu ya nak ya. Ada yang ditanyakan tidak? Kosong. Pertanyaannya ngantuk, nggak ngerti atau ngerti? Ibu nggak ngerti. Mudah-mudahan ngerti ya nak ya. Apa yang telah ibu terangkan tentang penghapusan barang karena ini berhubungan dengan barang milik negara. Oke. Nah, PR ibu tadi tolong nanti baca di internet lagi tentang penghapusan barang-barang. Jika ada istilah-istilah dicatat. Tapi yang dari itu tadi mudah-mudahan sedikit membantu ilmu kita
tentang yang tadi tidak tahu menjadi tahu tentang khususnya penghapusan sarana prasarana. Karena tidak ada yang bertanya, maka Ibu akan tutup materi kita hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu besok dalam pelajaran sarana prasarana. Saya Ibu Erna Agustin, SMK Putra Bogor, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga yang mendampingi ya. Yuk salam.